Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat yang baru gabung, kenalin nama aku Fajar. Jadi di beberapa video ke depan ini aku bakal ngebahas mengenai iPhone dulu. iPhone, ya itu. Dan nanti bakal balik lagi ngebahas mengenai otomotif. Oke, jadi di video ini aku bakal bahas apakah iPhone 11 ini masih worth it untuk dibeli dan dipakai di tahun 2022. Oke, singkatnya jawabannya adalah masih sangat layak. Apa aja alasannya? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! 1. Alasan yang pertama, harga iPhone 11 itu udah turun, jadi lebih terjangkau lah daripada ketika pertama kali launching yang harganya itu kisaran 13 juta lebih. Dan sekarang aku bakal bahas mengenai harga baru iBox, second X iBox, baru new Inter, dan second Inter. Oke, untuk harga baru iBox itu varian 64GB adalah 9.999 atau 10 juta. Sedangkan untuk second iBox itu tergantung garansinya masih aktif atau enggak, itu kisaran 8 sampai 8.500.000. Kemudian untuk new Inter itu kisaran harga 8.500.000 yang varian 64, dan untuk second Inter itu kisaran 7 jutaan untuk varian 64GB. Nah, yang perlu dijadiin catatan adalah memang harga second Inter itu cukup menggoda ya. Bahkan ada yang jual iPhone 11 ini mulai dari harga 6 jutaan aja. Tapi perlu diingat, biasanya kondisinya itu nggak 100% bagus, ada kemungkinan udah pernah dibongkar si iPhone-nya itu atau diganti spare part-nya. Tapi perlu diingat juga, nggak semua second Inter begitu. Tapi beberapa aku pernah nemuin kasus seperti itu. Selain itu, kalau barang Inter itu rawan keblokir si IMEI-nya, jadi handphonenya itu nggak bisa nangkap sinyal, jadi WiFi only aja. Jadi perlu dipertimbangkan lagi, dan itu pun berdasarkan pengalaman aku. Oke, kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan kedua adalah performa. Untuk iPhone 11 sendiri itu dibekali dengan prosesor Apple A13 yang menurutku masih sangat mumpuni. Kalau teman-teman penggunanya itu sebatas multimedia kayak aku, iPhone ini bahkan sudah dikatakan lebih dari cukup banget. Begitu juga untuk yang main game, misalkan main Mobile Legends, itu masih bisa rata kanan untuk main game dan sangat-sangat smooth. Dan untuk main game PUBG juga sangat-sangat lancar. Oke, kayak gitu. Jadi untuk performa di tahun 2022 bahkan untuk 3-5 tahun ke depan itu masih sangat mumpuni banget. Oke, masuk alasan yang ketiga, layar. Ya, jadi layar iPhone ini memang masih IPS dari Apple menyebutnya. Tapi kualitas IPS-nya iPhone ini jangan diragukan lagi teman-teman. Bahkan aku sendiri udah ngebandingin Super AMOLED-nya di Samsung M21 punyaku dengan layar iPhone 11 ini. Nah, menurutku iPhone 11 ini kualitas layarnya lebih baik daripada layar Samsung M21 yang sudah menggunakan teknologi Super AMOLED tadi. Nah, selain itu, iPhone 11 juga sudah ada teknologi True Tone. Nah, apa itu True Tone? Jadi, kalau fitur ini diaktifkan, bisa mengadaptasi lingkungan sekitar gitu si layarnya. Maka dari itu, mata kita tuh bakal bisa lebih nyaman dan nggak cepet capek ketika menggunakan handphone ini. Nah, selain itu untuk resolusinya sendiri itu XD Plus ya, bukan XD aja. Jadi masih sangat nyaman dan tajam untuk digunakan di layar iPhone ini. Alasan yang keempat adalah baterai. Ya, baterai iPhone ini emang kapasitasnya cuma 3100 mAh. Kecil? Ya, bisa disebut kecil kalau dibandingkan sama Android sekarang. Bahkan sama Samsung M21 aja kapasitasnya udah 6000 mAh. Pertanyaannya adalah, apakah iPhone 11 dengan kapasitas 3100 mAh ini bisa tahan seharian baterainya? Jawabannya adalah bisa. Dengan catatan nggak main game secara intens. Karena kebetulan aku nggak main game, jadinya iPhone 11 ini tuh bisa tahan seharian. HP ini juga udah mendukung fast charging up to 18 watt. Jadi ngisi baterai dari 0% ke 50% itu cuma butuh 30 menitan aja. Oke, selanjutnya kita masuk alasan yang kelima mengenai kamera. Ya, jadi ini ada hal paling krusial ketika kita akan membahas iPhone. Oke, di sini aku bakal langsung nyebutin hasil foto atau video iPhone 11 ini tuh sangat-sangat lebih dari cukup. Dan sekarang aku bakal bahas settingan apa aja yang ada di kamera iPhone 11 ini. Pertama, untuk kamera utama iPhone ini punya resolusi 12 megapiksel dan memiliki bukaan lensa f1.8. Sedangkan untuk kamera keduanya adalah kamera ultra wide dengan resolusi 12 megapiksel juga dengan bukaan lensa f2.4. Dan kamera depannya juga memiliki resolusi 12 megapiksel. Oke, sekarang kita bakal langsung ngebahas settingan kameranya. Di sini bisa kita lihat ada foto, kemudian potret, panorama, video, slow-mo, selang waktu atau time-lapse. Dan untuk settingan di foto ini bisa kita lihat ada LED flash, ada mode malam, ada mode live view,
Ada settingan ukuran mau 4:3 atau 16:9 dan juga ada settingan persegi. Selain itu juga ada settingan untuk pencahayaan, timer dan juga filter. Oke, sekarang kita bakal masuk ke settingan video. Untuk settingan video ini bisa settingan mulai dari XD 720 dengan resolusi 30 fps dan 60 fps. Untuk full XD-nya atau 1080 itu 30 fps sampai 60 fps. Bahkan untuk 4K-nya sendiri itu ada 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Dan hasilnya itu bakal tetap stabil walaupun di 4K. Kenapa demikian? Karena waktu di iPhone XR itu untuk 4K 60 fps belum bisa stabil, sedangkan untuk di iPhone 11 ini udah bisa stabil. Nah, untuk kestabilannya itu jangan ditanyakan lagi teman-teman. Untuk di settingan 720, 1080 atau bahkan 4K, stabilnya itu sangat-sangat stabil. Dan di video selanjutnya aku bakal ngebahas mengenai hasil video dari iPhone 11 biar durasi video ini tuh nggak terlalu panjang. Nah, untuk slow motionnya sekarang kita lihat settingannya itu bisa direkam di settingan Full XD 1080 di 120 frame per second. Untuk XD-nya 720 bisa di 240 frame per second dan bisa juga di Full XD 1080 di 240 frame per second. Dan itu tuh hasilnya sangat-sangat halus si slow motionnya. Oke, untuk hasil foto atau videonya bakal aku bahas di video berikutnya ya, jadi bukan di video ini. Intinya hasil dari kamera iPhone 11 ini tuh sangat lebih dari cukup. Oke, next kita bakal masuk alasan yang keenam. Alasan yang keenam adalah fitur-fitur iPhone 11 ini tuh cukup banyak. Bukan cukup banyak lagi sih, banyak sebenarnya. Di sini aku bakal nyebutin yang umum aja ya. Ada NFC, kemudian wireless charger, Face ID, stereo speaker, dan selain itu HP ini juga punya sertifikat IP68 yang artinya tahan debu dan tahan air. Oke, untuk alasannya mungkin itu aja, ada 6, sebenarnya masih banyak, cuma aku menyimpulkan ada 6 alasan menurut versiku. Jadi kesimpulannya adalah iPhone 11 ini udah sangat worth it untuk dibeli dan masih aman buat dipakai 3-5 tahun ke depan. Dan yang sangat aku sukai adalah hasil dari kamera iPhone 11 ini tuh sangat-sangat bagus banget. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Hatur nuhun. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.